tanya, menurut kalian ada yang lebih efektif atau lebih gampang daripada ini Zoom? Untuk sementara ini mungkin lebih efektif dari yang lain. Lebih efektif dari yang lain. Ya, biar sudah terbiasa sama sistemnya. Oke. Terus kalau ini banyak guru yang pakai ini nggak? Google Classroom, Edmodo, yang ngumpulin tugas soalnya. Oke. Nah, ini ada sedikit soal review materi kelas 11 ya. Nanti kalian ketemunya juga soal yang gini-gini aja. Sedikit dibahas di sini aja. Fungsi dari analisis SWOT masih ingat? Peluang usaha untuk menganalisis kelemahan dan kekurangan sebuah kelemahan dan kekurangan perusahaan yang dilakukan melalui tentang kelemahan kekuatan usaha dari segi Kalau dari segi internalnya itu yang mana? kekuatan sama kelemahan. Kelemahan. Kalau dari segi eksternalnya Peluang sama ancaman. Dan setelah dianalisis, hasil analisisnya dijadikan sebagai apa? Apa, Bu? Setelah dianalisis, hasil analisisnya dijadikan sebagai apa? Evaluasi. Tentang break even point masih ingat apa itu break even point? di mana pendapatan dan modal sama. Pas, yaitu pendapatan dan modal sama. Keadaan yang menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Tidak laba dan tidak rugi, berarti pendapatan Dan pengeluaran. Ya, pengeluaran. Pas. Kemudian kalau fungsinya apa? Harus mempertahankan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Fungsinya apa? Mengevaluasi laba. Evaluasi laba, betul. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jumlah penjualan minimal. Jadi jumlah penjualan minimal yang harus dilakukan itu berapa? Itu menggunakan break even point. Kalau komponennya masih ingat apa aja? fixed cost, variable cost, fixed cost, Variabel.
BEP itu ada dua, BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Iya. Mas ingat BEP dalam unit rumusnya gimana? FC per VC kurang VC kurang IP. FC per P dikurangi VC. Istilah-istilahnya nih masih ingat? FC itu apa, P apa, VC apa? Harga tetap FC fixed cost harga tetap, Hmm, P price harga, VC variable cost harga variabel. iya. Ada satu lagi BEP dalam rupiah. Masih ingat rumusnya? FC per 1 dikurangi VC dikali jumlah produksi per total pendapatan. Ya. Kalian kedengeran suaranya? Dengar. Benar, Bu. Kedengeran. Kemudian yang nomor 5. Ada yang tahu caranya gimana? Nomor 5 ada yang tahu caranya? Bentar, Bu. Pakai yang itu loh, Bu. Cara seperti yang ini. Nah, BEP 50 unit, ini kan artinya jumlah minimal yang harus dijual. Nah, yang di soal, jumlah yang dijual ada 150, berarti kondisi keuangannya laba. Laba itu sama dengan untung. Kalau misalkan penjualannya di bawah BEP gimana? Rugi. Hafal ya, sudah sering diulang-ulang kan ya ini ya. Iya, Bu. Ya. Saya mau tanya. Biasanya kan kalau praktikum kan bikin kayak karya gitu, Bu, kalau di sekolah. Berhubung ini daring, jadi nanti prakteknya bagaimana, Bu? Suaranya nggak ada, Bu. Kemungkinan nanti prakteknya tidak membuat kerajinan, tapi kemungkinan besar kalian praktek untuk promosi. Kedengeran? Kedengeran, Bu. Dengar.
Jadi keterampilannya kalian prakteknya mempromosikan suatu produk. Jadi lebih fokus di pemasaran. Nah, kalau promosi itu kan kalian bisa lewat media apa aja. Atau bisa juga nanti kalian praktek jualannya menggunakan sosial media dengan cara reseller. Jadi atau kalau kalian sudah punya produk sendiri, produknya gitu. Halo, Larasati tolong di mute bisa? Agak bocor tadi. Ya, makasih. Saya tanya ke kalian misalnya prakteknya kalian diminta menjadi reseller produknya produk kerajinan. Ya kerajinannya tapi tidak harus kerajinan murni, bisa baju, tas, sepatu misalnya. Kira-kira sanggup nggak? Keberatan nggak? Menjadi reseller gitu, Bu? Iya, reseller. Jadi belajar cara menarik pelanggan bagaimana, kemudian cara mengelola uangnya bagaimana. Kira-kira keberatan enggak? Mungkin Kalau produknya itu dari mana, Bu? Produknya bebas. Ngambil dari orang lain boleh. Ngikut yang lain saja, Bu. coba ntar didiskusiin dulu, Bu. Siapa tahu ada yang nggak punya kenalan yang punya produk gitu. Kan susahnya dicari orang yang punya produknya itu mungkin. Ambil dari Instagram bisa. Iya, dari Instagram bisa. Saya ingin tahu kira-kira kalian keberatan atau tidak. Jadi nanti pembelajarannya bukan hanya dari saya, tapi masukan dari kalian juga. Kalau misalkan praktek kayak gitu, berarti kira-kira berapa bulan, Bu? Tengah semester. Sampai tengah semester. Kemudian targetnya apa, Bu? Targetnya nanti pertama saya pengen lihat cara promosinya. Berarti kalau misalkan menggunakan sosial media, saya juga harus tahu sosial medianya kalian. Kemudian yang kedua, targetnya itu catatan keuangan. Catatan keuangan ketika ada yang beli, pengelolaan keuangan yang kalian lakukan, itu targetnya. Karena gini, yang ada tugas praktek itu kan nggak cuma PDK aja. Jadi di situasi yang sekarang kalian belajar di rumah, waktunya terbatas, tapi mata pelajarannya full. Jadi saya tawarkan ke kalian karena saya tidak ingin memberatkan kalian. Kalau misalnya nggak ada yang beli gimana, Bu? Kalau nggak ada yang beli, berarti saya lihatnya dari strategi promosi kalian aja. Kalau misalnya nggak ada yang beli, berarti keuangannya nggak dicatat, Bu? Keuangannya nggak dicatat. Jadi saya evaluasinya dari strategi pemasaran kalian. Misal kalau jualannya di internet atau via WA gitu, Bu. Berarti buat jadi bukti laporannya tinggal screenshot chatnya aja gitu? Tinggal screenshot chatnya bisa. Oh, oke. Ya, Bu. Ya. Ya, Kalau seperti prakteknya masih belum mulai minggu ini, masih belum dimulai bulan ini. Minggu depan masih bisa kita diskusikan lagi. Ya. Diskusinya untuk mata pelajaran PDK diskusinya berarti hanya di forum PDK ya, jangan di grup kelas ya. Nanti kasihan yang masuk di grup kelas. Ya, yang Bu. masuk di grup kelas kalian kan banyak guru-guru. Siap. Untuk diskusi. Ya. Berarti harus punya sosmed, Bu? Harus punya sosmed. Ada yang nggak punya sosmed?
Ari. Berarti kalau yang tidak punya sosmed hanya sebatas WA saja nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Komunikasi lewat WA kan bisa. Iya, Bu. Makasih. Iya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Karena ini Enggak, Bu. waktu Zoom-nya Oh, 35 paling menit. jumlahnya di kelas ada berapa? 35 ya? Iya. Iya. 35 berarti sudah masuk semua kan ya? Nah, menurut kalian lebih senang belajar dari rumah atau belajar di sekolah? Sekolah. Di sekolah, Bu. Ada plus minusnya, Bu? Sekolah. Ada plus minus masing-masing. Sekolah. Kenapa? Biar dapat sangu. Iya. Ketemu Itu teman-teman juga. Teman-teman nggak kesepian. kalian di rumah kesepian nah? Kok jujur sih? Kalau gitu saya akhiri pertemuan Zoom minggu ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Tetap jaga perasaan biar bahagia terus. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau nggak bahagia menurunkan imun kalian ya. Ya, Bu. Selamat